cimoso, mbora daidana, ndak dikaina kakando. Legenda Lahila karya Alan Malingi yang bergenre percintaan adalah judul yang saya pilih dalam mengikuti lomba mendongeng yang diadakan oleh DWP Dikbud KCD Kota Bima dan Bima. Saya Hartini dari DWP SMKN 1 Palibelo mewakili zona Woha, Belo, dan Palibelo. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang bernama Donggokala, ada seorang gadis cantik yang bernama Lahila. Tapi penduduk di desa itu tak ada seorang pun yang tahu siapa orang tua dari Lahila ini. Mereka hanya tahu sejak kecil Lahila dipelihara oleh seorang janda tua yang hidup sebatang kara yang bernama Wai Kimpi. Di tangan Wai Kimpi, Lahila diasuh dan dirawat dengan penuh kasih sayang. Wai Kimpi merawat Lahila selayaknya dia merawat anaknya sendiri. Di tangan Wai Kimpi, Lahila tidak pernah kekurangan sedikit pun kasih sayangnya. Lahila yang tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan rupawan dengan wajahnya yang bulat, putih, bersih, hidungnya yang mancung, rambutnya yang hitam legam dan panjang, serta tubuh yang tinggi semampai, dengan bibirnya yang selalu tersenyum, membuat orang-orang tidak akan pernah memalingkan wajah saat memandang Lahila. Perangai Lahila yang baik dan bersahaja pun benar-benar sangat dikagumi oleh orang-orang. Pokoknya, Lahila adalah kembang desa pada saat itu. Kembang daripada kembangnya desa pada saat itu. Dan alkisah pula, di dekat tinggal Lahila ada sebuah telaga yang bernama Telaga Bambu. Telaga Bambu itu mempunyai air yang sangat bersih dan mengalir dengan derasnya. Di Telaga Bambu itulah setiap hari Lahila dan teman-temannya mandi, bersenda gurau, serta mencuci pakaian. Kecantikan Lahila yang benar-benar tiada tandingannya itu sudah terkenal sampai ke antero negeri. Semua orang selalu membicarakan tentang kecantikan Lahila. Setiap anak muda yang berkumpul, pasti topik yang dibicarakan adalah Lahila. Lahila, Lahila, Lahila yang cantik dan rupawan. Kecantikan Lahila itu pun sudah terdengar sampai ke kerajaan seberang, kerajaan Bima dan kerajaan Sanggar. Putra mahkota kerajaan Bima Sirigani dan putra mahkota kerajaan Sanggar itu sangat penasaran secantik apa sih Lahila itu, sehingga semua orang membicarakannya. Akhirnya, pada suatu hari, Sirigani putra mahkota kerajaan Bima memanggil para pengawalnya. Dia berkata, "Wahai pengawal, saya ingin berburu ke desa yang berada di atas Bukit Cana yang bernama Donggokala. Saya mendengar di desa Donggokala itu banyak terdapat rusa dan kerbau liar. Dan saya pun mendengar di desa Donggokala itu ada seorang putri yang cantik jelita yang bernama Lahila. Saya ingin melamar Lahila menjadi istri saya dan membawanya Lahila ke Bima ini untuk dijadikan permaisuri." Para pengawalnya pun serentak menjawab, "Baik, Paduka. Kami akan mengikuti kemanapun Paduka pergi." "Kalau begitu, persiapkan perbekalan kita agar kita bisa pergi berburu ke Donggokala. Kita bawa perbekalan sebanyak-banyaknya agar kita tidak kelaparan selama perjalanan ke sana." Keesokan harinya, di saat fajar belum menyingsing, berangkatlah rombongan Sirigani dan pengawalnya untuk pergi ke desa Donggokala. Mereka menyeberangi lautan, keluar masuk hutan, dan turun naik perbukitan. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Tapi itu tidak membuat mereka berkecil hati, karena
Mereka akan gembira kalau pangeran mereka menemukan kekasih dambaannya. Akhirnya setelah beberapa lama berjalan, sampailah mereka di desa Donggokala. Selama perjalanannya, Pangeran Sirigani mengharapkan bisa melihat Lahila secepatnya. Tapi Pangeran Sirigani tidak bisa secepatnya melihat Lahila. Pangeran Sirigani dan pengawalnya harus menunggu sampai beberapa lama agar bisa melihat Lahila. Sehingga pada suatu hari, di saat pagi yang cerah, matahari sedang memancarkan sinarnya. Dari arah sebuah jalan, terdengarlah suara candakan dan cekikikan para gadis-gadis yang lewat. Mereka bercanda-canda sambil bergembira. Pangeran Sirigani dan pengawalnya pun melihat. Datang dari arah sana segerombolan gadis-gadis cantik. Tapi ada satu yang paling cantik di antara gadis-gadis itu. Ya, gadis itu adalah Lahila. Seorang gadis cantik yang kecantikannya tidak ada tandingannya. Para gadis yang berjalan sambil bersenda gurau itu tidak menyadari bahwa mereka diperhatikan oleh seorang putra mahkota dan pengawal-pengawalnya. Mereka terus berjalan sambil bercanda. Pangeran Sirigani yang mengendap-endap dari belakang terus mengikuti para gadis-gadis itu berjalan. Dan setelah sampai di depan rumah Lahila, teman-temannya melanjutkan perjalanannya. Lahila pun masuk. Begitu Lahila masuk ke dalam rumahnya, Pangeran Sirigani pun ikut masuk dan mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waikimpi yang sedang menganyam tikar di bilik depan menjawab, Waalaikumsalam, sambil berdiri membuka pintu. Seret. Tapi setelah pintu terbuka, Waikimpi mundur ke belakang. Dia terkejut karena di depannya ada seorang anak muda yang sangat gagah rupawan. Waikimpi yang terpana tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya setelah bisa menguasai dirinya, Waikimpi berkata, wahai Pak Tuanku, siapakah Tuanku? Dari mana Tuanku datang? Dan apa tujuan Tuanku datang ke bilik kami, ke rumah kami? Pangeran Sirigani berkata, wahai Wai, izinkanlah saya masuk ke dalam rumah supaya saya bisa menjelaskan siapa saya ini. Akhirnya Waikimpi mempersilahkan Sirigani untuk duduk dan masuk di dalam rumah. Setelah mereka duduk, berkatalah Sirigani, saya pangeran dari kerajaan Bima. Saya datang jauh dari seberang sana, datang ingin melamar putri Waikimpi yang bernama Lahila. Izinkanlah saya melamar Lahila untuk saya jadikan istri saya, dan akan saya bawa ke kerajaan Bima untuk saya jadikan permaisuri. Waikimpi yang tidak menyangka akan datang lamaran dari seorang putra mahkota tidak bisa berkata apa-apa. Waikimpi terdiam. Mulutnya seakan terkunci. Lalu Waikimpi pun menjawab, mohon maaf Paduka, hamba tidak berhak untuk menjawab pertanyaan ini, karena yang berhak menjawab semua ini adalah putri hamba Lahila. Izinkanlah hamba bertanya kepada Lahila, Tuanku. Lalu Pangeran Sirigani pun memberikan izin kepada Waikimpi untuk bertanya kepada Lahila. Kemudian Waikimpi bangkit dan masuk ke dalam bilik Lahila. Di dalam bilik Lahila yang sedang mengeringkan rambutnya, Waikimpi pun duduk di dekat anaknya sambil membelai wajah anaknya dengan penuh kasih sayang. Waikimpi berkata, wahai anakku, kesayangan ibuku, ibu, di luar sana ada datang seorang putra mahkota ingin melamarmu. Ibu tidak berhak untuk menjawabnya, nak,
karena yang berhak untuk menjawab itu adalah kamu, anakku. Lahila yang tak kalah terkejut mendengar ada seorang putra mahkota datang melamarnya, tidak bisa berkata apa-apa. Sekejap Lahila terdiam, tak mampu untuk mengeluarkan kata-kata. Akhirnya Lahila berkata, "Wahai ibunda yang sangat Nanda sayangi, dengan tidak mengurangi rasa hormat Nanda terhadap ibunda, Ananda belum bisa menerima lamaran ini. Berikanlah waktu kepada Ananda untuk berpikir, ibunda. Tapi apabila putra mahkota itu mau datang kembali ke Donggokala, maka Ananda akan selalu menunggunya." Setelah mendengar jawaban dari anaknya, Waikiki pun bangun dan pergi keluar menemui Pangeran Sirigani. Di depan Pangeran Sirigani, Waikimpi pun memberikan jawaban yang diberikan oleh Lahila. Pangeran Sirigani yang mendengar jawaban itu benar-benar merasa bahagia. Dengan wajah yang merona gembira, Pangeran Sirigani tidak mampu untuk berkata apa-apa karena dia yakin bahwa Lahila akan menerimanya sebagai suaminya. Akhirnya Pangeran Sirigani pun pamit kepada Waikimpi dan berjanji bahwa suatu waktu dia akan datang lagi ke desa Donggokala untuk membawa Lahila ikut serta ke kerajaan Bima. Akhirnya keesokan harinya, dengan tidak disangka-sangka, datang lagi seorang putra mahkota ke rumah Lahila, yaitu putra mahkota kerajaan Sanggar yang bernama Pangeran Siridungga. Pangeran Siridungga langsung masuk ke rumah Lahila dan mengetuk pintunya. Tok, tok, tok. Lahila yang sedang duduk sendirian di biliknya menjawab, "Siapa di luar?" Ujarnya sambil bangkit membuka pintu. Di saat pintu Lahila buka, Lahila terkejut. Di depannya ada seorang putra mahkota yang tampan berdiri. Lahila tidak mampu berkata apa-apa. Begitupun Pangeran Sirigani menatap Lahila dengan pandangan yang tidak berkedip. Dia begitu terpesona melihat kecantikan Lahila. Akhirnya Lahila pun bertanya kepada Pangeran Siridungga, "Wahai tuanku, Anda datang dari mana? Apa tujuan Anda datang ke gubuk kami? Dan siapa nama Anda?" Pangeran Sirigani menjawab, "Adinda yang Kakanda sayangi, Kakanda, izinkanlah Kakanda masuk ke dalam supaya Kakanda memberitahu siapa diri Kakanda." Akhirnya Lahila pun mempersilakan Pangeran Siridungga untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah mereka duduk berhadap-hadapan, berkatalah Siridungga, "Saya putra mahkota dari kerajaan Sanggar. Saya Siridungga datang ke desa Donggokala ini untuk melamarmu, adindaku yang cantik. Maukah kamu menerima lamaranku dan maukah kamu mengikuti saya pergi ke desa Sanggar, pergi ke kerajaan Sanggar untuk menjadi seorang permaisuri di sana?" Lahila yang tidak menyangka akan datang dua putra mahkota melamarnya, benar-benar tidak bisa memberikan jawaban. Benar-benar mulutnya tertutup. Lama baru Lahila menjawab, "Mohon maaf tuanku, bukan hamba menolak lamaran tuanku, tapi berikanlah hamba waktu untuk berpikir dulu. Tapi jika tuanku suatu saat ingin datang lagi ke desa Donggokala ini, maka hamba siap menunggu tuanku." Siridungga yang benar-benar tidak menyangka Lahila memberikan jawaban itu merasa itu adalah jawaban yang dia tunggu. Siridungga merasa bahwa Lahila akan menerimanya. Dengan wajah yang berona gembira, Siridungga berkata, "Baiklah adinda, Kakanda
Kakanda akan menunggu jawaban dari Adinda dan Kakanda akan datang lagi ke sini suatu saat. Setelah itu, Siridungga pun pamit dan kembali ke kerajaan Sanggar. Malamnya, setelah kepergian Pangeran Siridungga dan Sirigani, Lahila pun tidak bisa tidur dengan tenang. Dia gelisah, dia selalu termenung karena tidak bisa memberikan satu keputusan siapa sebenarnya yang akan dia terima. Kalau dia menerima Pangeran Siridungga dari kerajaan Sanggar, maka akan terluka hati Pangeran Sirigani dari kerajaan Bima. Begitupun sebaliknya. Lahila benar-benar sedih. Lahila tidak mau akan terjadi peperangan karena memperebutkannya. Akhirnya, keesokan harinya, Lahila pun menemui ibunya. "Wahai ibu, bolehkah Nanda mengatakan perasaan yang sedang Nanda rasakan selama ini?" Ibunya menjawab, "Anakku sayang, katakanlah apa yang sedang mengganjal di dalam hatimu." Akhirnya Lahila pun berkata bahwa dia tidak bisa tidur semalaman karena harus memikirkan siapa yang harus dia terima di antara dua putra mahkota itu. Sang ibu pun menjawab bahwa sang ibu pun merasa akan terjadi peperangan di antara kedua putra mahkota itu kalau Lahila memilih salah satu di antaranya. Akhirnya ibunya bilang kepada Lahila, "Anakku, berdoalah kepada Yang Maha Kuasa anakku, agar engkau diberi keputusan yang tepat anakku, agar engkau tidak menyakiti salah satu di antara keduanya." Setelah mendengar nasihat dari ibunya, legalah hati Lahila. Lalu Lahila pergi keluar rumah. Keesokan harinya, Lahila dan teman-temannya kembali mandi dan bersenda gurau serta mencuci pakaian di Telaga Bambu. Di saat sedang mandi sambil bersenda gurau, Lahila memandang ke arah sebuah bukit. Di sana Lahila melihat ada dua pemuda yang sedang bertarung. Kedua pemuda itu bertarung, bergumul, mereka saling menjatuhkan satu sama lain. Lahila benar-benar sedih hatinya karena Lahila merasa apa yang dia khawatirkan terjadi di atas sana. Akhirnya Waikimpi pun yang melihat pertarungan di atas bukit sana lari mendekati tempat pertarungan. Sampai di tempat pertarungan itu, Waikimpi berkata, hentikan pertarungan ini, hentikan pangeran, tidak ada gunanya kalian bertarung pangeran, hentikan." Tapi teriakan Waikimpi tidak didengar oleh kedua pangeran yang sedang bertarung itu. Mereka saling menjatuhkan, saling menikam, saling bergumul, sehingga pada suatu ketika keduanya terjatuh ke tanah dengan dada yang tertikam oleh pedang masing-masing lawan. Akhirnya Pangeran Waikimpi pun berteriak minta tolong, "Tolong! Tolong! Tolong!" Waikimpi berlari ke sana kemari meminta tolong kepada penduduk yang mendengar teriakan Waikimpi lari mendaiki puncak bukit. Tapi setelah mereka sampai di tempat pertarungan itu, jenazah Pangeran Sirigani dan Siridungga hilang, tidak ada di tempat itu. Akhirnya Waikimpi dan teman-temannya kembali ke Telaga Bambu di mana Lahila tadi ditinggalkan. Tapi setelah sampai di Telaga Bambu, mereka tidak melihat Lahila. Di mana Lahila itu? Sambil berteriak, Waikimpi berkata, "Lahila, Lahila, di mana engkau anakku? Jangan tinggalkan ibu anak." Teman-temannya pun ikut berteriak, "Lahila, Lahila, jangan tinggalkan kami Lahila, kembali Lahila." Tapi teriakan temannya dan Waikimpi tidak didengar oleh Lahila. Lahila sudah hilang bagai ditelan bumi. Waikimpi yang merasa sedih hanya bisa menangis terseduh-seduh, menangis meratapi kepergian anak yang dia
melakukannya. Setiap hari Waikimpi masih mencari Lahila di sekitar Telaga Bambu. Tapi pencarian Waikimpi sia-sia, Lahila tidak ditemui. Sehingga suatu hari di saat Waikimpi merasa kelelahan dan duduk di atas sebuah batu di dekat Telaga Bambu, tiba-tiba di dekat kaki Waikimpi tumbuhlah sebatang pohon bambu yang makin lama makin rindang. Waikimpi yang setiap hari bersedih, termenung, duduk di bawah rumpun bambu di atas sebuah batu. Waikimpi hanya bisa menangisi kehilangan Lahila, buah hati yang dia sayangi. Oh, Waikimpi benar-benar putus asa. Waikimpi benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sehingga pada suatu hari, di saat Waikimpi sudah kelelahan mencari, Waikimpi menangis sambil meratap, memegangi sebatang pohon bambu dan mencubit-cubit batangnya. Tapi tiba-tiba di dalam batang bambu itu ada teriakan, "Ibu, ibu, jangan cubit batang bambu ini, ibu. Ibu, putrimu Lahila ada di dalam batang bambu ini, ibu." Waikimpi terkejut. "Hah? Lahila, engkaukah itu anakku Lahila? Lahila, kenapa engkau ada di dalam sini, Lahila?" Lahila pun menjawab, "Ibu, lebih baik Lahila berada di sini, ibu. Karena apabila Lahila tetap hidup, maka tetap akan terjadi pertempuran yang memperebutkan Lahila. Lahila tidak ingin menyakiti seorang pun, ibu. Biarlah Lahila begini." Waikimpi yang terus menangis, meratapi kepergian anaknya, tetap memeluk batang bambu itu sambil mengeluarkan air mata. Waikimpi yang sudah tidak kuasa menahan kesedihannya, akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir sambil memeluk batang bambu yang di dalamnya ada anaknya Lahila. Rumpun bambu, telaga bambu, dan rumah Lahila sampai sekarang masih ada di desa Donggokala, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Sekian dan terima kasih.